Tausiah, sabar dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayhatal hasanata tamuha wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Di malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk terus bisa membaktikan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salamnya semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada teladan kita semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan wabil khusus pada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita tentunya sadar bahwa hidup ini adalah sementara. Kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah suatu persinggahan menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kita harus paham dan mengerti betul bahwa di dunia ini adalah sesuatu yang sementara dan tidak akan kita miliki selamanya. Akan tetapi keabadian dan kemurnian nanti kelak yang akan kita miliki adalah kelak di akhirat nanti. Bila di dunia ini kita memiliki mobil, rumah mewah, istri yang cantik, itu semua hanya sementara. Karena pada dasarnya itu semua titipan dari Allah. Alangkah ruginya bila kita memiliki anggapan bahwa semua yang kita miliki itu akan kekal, itu akan kita miliki selamanya. Sungguh itu merupakan suatu kekeliruan ya, menurut saya. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa seorang sahabat bercerita bahwa dulu ada seorang sahabat yang memiliki kalau boleh dibilang cukup miskin sekali. Akan tetapi dia kemudian berdoa agar terbebas dari kemiskinan. Kemudian apa? Kemudian terus saja dia berdoa, akan tetapi doanya ternyata tidak terkabul sama sekali. Satu pun doa yang dia inginkan, dia
doa yang dia panjatkan ke hadirat Allah tidak ada yang terkabul. Kemudian suatu saat dia bermimpi. Dia ada di suatu tempat yang sangat indah, yang dia sendiri tidak pernah membayangkan atau bahkan datang ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut dia dilayani oleh pelayan yang rupanya gagah dan cantik seperti itu. Di tempat itu dia seperti dimanjakan. Segala keinginan, kebutuhan, dan apapun yang dia minta senantiasa diberikan. Kemudian dia duduklah di suatu singgasana. Pada saat itu dia melihat sebuah singgasananya begitu indah. Akan tetapi yang jadi pertanyaan dan pemikiran dari dia adalah singgasana itu ada sebuah lubang. Lubang itu dia pandang terasa tidak pas seharusnya ada di situ. Kemudian dia bertanya kepada pelayannya, "Wahai saudaraku, mengapa singgasanaku ini ada sebuah lubang seperti bekas sebuah benda yang dicongkel?" Beliau bertanya, "Kenapa di singgasanaku ada lubang seolah-olah bekas cukilan, bekas congkelan sesuatu yang mana mungkin sebelumnya ada suatu benda atau hal apa di dalam lubang tersebut?" Kemudian sang pelayan pun menjawab, "Itu adalah permata. Di singgasanamu ada permata. Akan tetapi Allah mengambilnya." Diberikan. Kemudian sang sahabat pun bertanya dengan nada penuh kekecewaan, "Mengapa Allah mengambil permataku? Padahal harusnya ketika permata itu ada dalam singgasanaku akan menjadikan singgasanaku sangatlah indah." Kemudian sang pelayan itu pun menjawab, "Allah mengambil permata itu karena Allah kasihan kepadamu, terus memohon doa dan berdoa siang dan malam agar doanya dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Allah begitu lama menahan doa sahabatnya tersebut. Kemudian akhirnya Allah pun mengabulkan doa sahabat tersebut dengan apa? Dengan mengambil sebuah permata yang ada di singgasananya. Maka dari itu, alangkah ruginya aku. Padahal biarkanlah aku menderita di dunia, akan tetapi bahagia di surga, seperti itu. Seketika itu dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, biarkan aku menderita di dunia, serba kekurangan di dunia, akan tetapi di akhirat aku bisa bahagia, ya Allah." Seketika itu dia bangun dari tidurnya dan tersentak, kemudian menangis. Dia
mau berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, sungguh aku tidak mengharapkan kebahagiaan dunia, akan tetapi yang aku inginkan adalah kebahagiaan di akhirat. Maka dari itu setelah hal tersebut, dia tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah berkeluh kesah mengenai apa yang menimpa dirinya. Karena apa? Karena pada dasarnya ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, dia pasti yakin Allah akan mengabulkannya di akhirat nanti. Begitulah cerminan kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kita dianjurkan, bahkan diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, akan tetapi tidak ada sedikit pun dari upaya ataupun doa kita yang mempengaruhi keputusan Allah. Pada dasarnya setiap doa itu pasti Allah kabulkan. Karena apa? Karena dalam firman-Nya Allah mengatakan, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan doa kalian. Maka dari itu sejatinya tidak layak bagi kita mengeluh ataupun berkeluh kesah bila mana doa-doa kita belum ataupun kita anggap tidak dikabulkan oleh Allah. Karena pada dasarnya setiap doa, kecuali doa yang tertolak, ya, setiap doa pasti Allah kabulkan. Terserah Allah, mau Allah kabulkan langsung di dunia ataupun Allah tahan nanti pahalanya di akhirat, seperti itu. Atau bahkan Allah berikan keduanya, yakni Allah kabulkan di dunia, Allah berikan pula di akhirat, seperti itu. Oke, itu saja teman-teman, sedikit cerita ataupun pencerahan dari saya. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari penggalan kisah yang tadi saya sampaikan. Apabila ada hal ataupun perkataan yang kurang berkenan ataupun tidak sesuai ataupun kurang sesuai, silahkan komen di kolom komentar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.